Nah ini kalau saya tarik garis dari A ke C, jadi ada dua segitiga nih, yaitu segitiga ABC sama segitiga ADC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal UTBK SBMPTN tahun 2019-2020, di mana topik yang akan kita bahas yaitu topik TPS kuantitatif. Jadi seperti biasa, jika teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, silakan untuk mempause videonya. Jika sudah, nanti teman-teman bisa menjalankan videonya. Oke. Untuk soal nomor 1, di antara bilangan berikut yang nilainya paling kecil. Caranya, kita sederhanakan dulu nih. Di depan ini kan ada bentuk pecahan-pecahan. Jadi kita sederhanakan. Nah, berhubung 9/7 ini udah bentuk paling sederhana. Sekarang yang B. 18/7 kan bisa kita rubah menjadi 9/7 kali 2 ya. Terus kali 15%. Nah, ini kita peroleh 9/7 kali 30%. Nah, kemudian yang C kita rubah menjadi apa? 9/7 berarti dia kali setengah. Kemudian kali 50%. Sehingga kita peroleh dia 9/7 kali 25%. Kemudian yang D kita rubah juga nih menjadi 9/7 dikalikan dengan berapa? 1/3. Nah, ini kali 90%. Sehingga diperoleh yang ini 97 kali 30%. Nah, untuk yang E 18/21-nya kita sederhanakan lagi menjadi 9/7 kali 2/3. Nah, ini dikali 45%. Sehingga ini coret jadi 15. Jadi 9/7 kali 30%. Karena ditanyakan yang paling kecil, maka jawabannya yang mana? 9/7-nya kan udah sama, kita hilangkan aja. Nah, jadi persentase yang paling kecil yaitu 25%, maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu, operasi tak pagar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A pagar B itu sama dengan A dikalikan dengan B-1 kemudian dikurangi dengan A. Kemudian yang ditanyakan itu 3 pagar 2 pagar 4. Oke. Nah, operasi itu yang didahulukan yang apa? Yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kita akan mengoperasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu nih. Jadi diketahui bahwa A pagar B itu kita tuliskan dulu sama dengan A dikalikan B-1 dikurangi dengan A. Nah, baru kita operasikan dulu nih. 2 pagar B. Nah, berarti A-nya 2, B-nya 4. Sehingga kita peroleh ini 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, setelah ketemu 4, baru kita operasikan dengan yang depan ini. Berarti sekarang menjadi 3 pagar 4. Jadi 3 dikali 4-1 dikurangi 3. Berarti ini sama dengan 3 kali 3 dikurangi 3 sama dengan 6. Maka jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 diketahui bahwa 5 tahun lalu usia Indah itu N kalinya dari usia Budi. Tahun ini jika usia Indah itu 19 tahun, maka usia Budi adalah. Jadi kita harus memisalkan di sini. Misalkan usia Indah, karena ini di sini ada tahun lalu, 5 tahun lalu, berarti usia Indah sekarang dulu kita misalkan. Nah, usia Indah sekarang kita misalkan I. Kemudian usia Budi sekarang berarti kita misalkan dengan B. Berarti usia 5 tahun yang lalu gimana? Jadi usia 5 tahun yang lalu berarti usia Indah 5 tahun yang lalu. Kalau usia sekarang itu I, berarti dia I-5. Sedangkan untuk Budi berarti dia B-5.
5. Nah, sekarang diketahui bahwa 5 tahun yang lalu usia Indah N kali usia Budi. Maka bisa kita tuliskan I-5 itu dia sama dengan N kalinya apa? Usia Budi. Usia Budi itu B-5. Nah, kemudian diketahui bahwa usia Indah itu sekarang itu 19 tahun. Berarti I-nya ini itu sama dengan 19. Maka kita ganti di sini. 19 min 5 sama dengan N kali B dikurangi 5 kali N. Maka ini adalah 14. Kemudian ini NB min 5N. Atau bisa kita cari NB-nya. NB itu sama dengan 14 plus 5N. Atau B sama dengan 14 plus 5N dibagi dengan N. Sehingga kita sederhanakan. Jadi B sama dengan 14 per N ditambah dengan 5. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Untuk nomor 4, yaitu ditanyakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x dibagi dengan 2 per x itu kurang dari 3 itu berapa? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 3. Menjadi 3x per 2 min x. Kita kurangi 3. Kemudian ruas kanan dikurangi 3 itu adalah 0. Kemudian karena ini pecahan berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menjadi 3x min 3 kali 2 min x. Nah, penyebutnya itu adalah 2 min x. Ini kurang dari 0. Kemudian kita kalikan nih. 3x min 6 plus 3x per 2 min x itu kurang dari 0. Nah, ini sama dengan 6x min 6 per 2 min x itu kurang dari 0. Nah, ini ada syaratnya bahwa apa? X itu tidak boleh sama dengan 2. Karena x jika sama dengan 2, dia penyebutnya itu akan 0. Maka kita peroleh faktor-faktornya. Dari pembilang, itu 6x min 6 itu sama dengan 0. Maka 6x itu sama dengan 6. Atau x sama dengan 1. Kalau penyebut itu 2 min x sama dengan 0. Berarti kita peroleh x-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita peroleh x-nya, kemudian kita buat garis bilangan. Ada 1, ada 2. Nah, kemudian kita ambil titik, misal titik 0 nih. 0 itu kan di sini nih. Kita uji cobakan ke sini. Ketika kita uji coba 0, dia hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif. Berarti di sini negatif, ini positif, yang di sini negatif. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan itu kurang dari. Berarti daerahnya itu yang negatif. Nah, kalau yang negatif berarti jawabannya itu adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 diketahui ada sistem persamaan yaitu 2 pangkat x tambah 5 pangkat y itu sama dengan 6. Dan 2 pangkat x per y itu sama dengan 5. Kemudian kita disuruh menentukan nilai 1 per x tambah 1 per y. Dari persamaan kedua, kita bisa tuliskan bahwa 2 pangkat x itu dia sama dengan 5 pangkat y. Karena kedua ruas kita kalikan dengan y. Ingat sifat eksponensial ya. Berarti pangkatnya dikali y, yang ini kali y. Nah, kemudian 2x min 5y ini kita substitusikan. Substitusi ke sini nih. Jadi kita substitusikan. Artinya 2x ini kita ganti 5y. Jadi bentuknya menjadi 5y plus 5y itu sama dengan 6. Berarti 5y-nya nilainya berapa? Sama dengan 3 ya. Nah, setelah ketemu 5y sama dengan 3, kita kan akan mencari y. Nah, berarti y itu harus diapakan? Harus kita ubah fungsi ini menjadi fungsi logaritma. Nah, sekarang teman-teman ingat nggak kalau mengubah fungsi menjadi fungsi logaritma? Jadi, ketika ada 10 pangkat 2 sama dengan 100,
ya. Ini bentuk logaritmanya apa? Bentuk logaritmanya kan 10 log 100 itu sama dengan 2. Nah, sekarang di soal itu ada 5 pangkat Y sama dengan 3. Berarti Y itu sama dengan apa? 5 log 3. Nah, setelah ketemu Y, sekarang kita substitusikan Y-nya. Kemana? Ke 2X min 5Y. Jadi substitusi Y ke 2 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Jadi bentuknya menjadi apa? 2 pangkat X sama dengan 5 pangkat 5 log 3. Nah, sekarang ingat sifat di logaritma. Jika ada 5 dipangkatkan 5 log 3, artinya ini kan coret. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi 2 pangkat X itu sama dengan 3. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya itu adalah 2 log 3. Nah, setelah ketemu X sama Y-nya, kemudian kita substitusikan. Substitusikan kemana? Ke sini yang ditanyakan nih. Jadi bentuknya jadi apa? Jadi 1 per 2 log 3 ditambah 1 per 5 log 3. Nah, ingat juga sifat di logaritma. Jadi ini tuh dia sama juga dengan 3 log 2 tambah 3 log 5. Ya. Artinya ini sama dengan kalau dia dijumlah basisnya sama, artinya apa? Numerusnya kita kalikan. Jadi 3 log 2 kali 5. Nah, berarti 3 log berapa jawabannya? 3 log 10. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, jadi terdapat 2 buah dadu yang dilempar sekaligus. Yang ditanyakan peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 6 dan kelipatan 3. Pertama, yaitu kita harus menentukan NS-nya terlebih dahulu, karena dia ditanyakan peluangnya. NS itu berapa? Kalau ada 2 buah dadu dilempar, berarti kemungkinan banyaknya pelemparan itu ada berapa? Ada 6 kali 6. Itu sama dengan 36. Nah, setelah itu kita mencari nih yang kelipatan 3 tapi dia jumlahnya lebih dari 6. Nah, kelipatan 3 yang jumlahnya lebih dari 6 itu, maka jumlahnya harus berapa? Jumlahnya harus, kalau nggak 9, yaitu 12. Nah, sekarang kita cari yang 9 itu kira-kira kombinasi mata dadu berapa. Sekarang kalau kita ambil 1, kan nggak bisa. 1 sama 6 itu maksimal 7. Kalau 2 sama 6 itu kan 8. Nah, berarti kalau 3 itu sama 6. Kalau dijumlahkan ya 9. Sama kebalikannya, yaitu 6, 3. Nah, setelah 3 sudah, berarti setelah 3 itu 4. 4 itu sama apa? 4 sama 5. Kemudian berarti 5 sama 4. Kemudian setelah 5 itu 6 sama 6. Nah, 6 sama 6 itu sekali ya. Berarti NE-nya berapa? NE-nya itu adalah ada 5. Berarti karena yang ditanyakan peluang, jadi peluang E itu sama dengan banyaknya kemungkinan keluar E dibagi semestanya. Jadi jawabannya adalah 5 per 36. Berarti yang D. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Untuk soal nomor 7, jadi peluang sukses seorang melemparkan bola ke keranjang basket itu adalah 3 per 5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang gagal semua lemparan tersebut itu adalah, sekarang karena suksesnya itu ya, peluang suksesnya itu 3 per 5, jadi kita misalkan peluang suksesnya itu PS itu sama dengan 3 per 5, berarti peluang gagalnya berapa? Peluang gagalnya tinggal 1 kita kurangi dengan 3 per 5, sama dengan 2 per 5. Nah, karena di sini dia melemparnya itu 3 kali, artinya peluang totalnya itu tinggal kita kalikan aja. Peluang gagal di setiap lemparan. Nah, berarti tadi peluangnya berapa untuk dia gagal? Yaitu 2 per
5 kali 2 per 5 kali 2 per 5, sehingga kita peroleh yaitu 8 per 125. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya yaitu diketahui grafik fungsi kuadrat f mempunyai sumbu simetri x sama dengan 4 jika grafik f melalui titik 0,3 dan 2,0, maka ordinat titik puncaknya. Oke. Teman-teman sekarang ingat ordinat itu apa? Ordinat itu adalah nilai y. Nah sekarang titik puncaknya yang baru diketahui itu baru x. Yang ditanyakan y-nya berapa? Nah sekarang ingat bahwa jika ada fungsi kuadrat diketahui ya titik puncak, misalkan titik puncaknya xp, yp dan sebuah titik, misal titiknya itu x, y, maka fungsi kuadratnya berbentuk apa? Fungsi kuadratnya itu berbentuk y sama dengan a dikalikan dengan x min xp kuadrat ditambah yp. Nah ini ingat ya, kalau diketahui titik puncak dan ada sebuah titik sembarang. Nah, berarti sekarang bisa kita cari karena di sini diketahui terdapat titik 0,3 dan di sini titik puncak xp-nya 4. Berarti untuk yang pertama itu titik puncaknya kan 4, yp. Terus sebuah titik yang dilewatinya itu 0,3. Ya, artinya kita tinggal substitusikan aja. Nilai y-nya 3. Berarti 3 sama dengan a, x-nya itu adalah 0. Berarti 0 min 4 kuadrat ditambah yp. Berarti 3 itu sama dengan berapa nih? 16a ditambah dengan yp. Oke, ini kita peroleh persamaan 1. Nah, sekarang titik itu ternyata juga melewati 2,0. Artinya berarti dia titik puncaknya 4, yp. Dan titik yang dilalui kurvanya itu 2,0. Maka kita ganti y sama x-nya dengan 2,0. Berarti 0 itu sama dengan a kali dengan apa nih? X-nya itu 2 min 4 kuadrat ditambah dengan yp. Nanti 0 sama dengan ini menjadi 4a tambah yp. Berarti yp itu sama dengan apa? Yp itu sama dengan minus 4a. Nah, karena yp-nya udah diketahui, tinggal disubstitusikan aja ke sini nih. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 3 sama dengan 16a plus yp-nya itu sama dengan tadi min 4a ditambah min 4a. Sehingga kita peroleh 3 sama dengan 12a. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1/4. Nah, ketika kita peroleh A-nya 1/4, berarti nilai YP-nya berapa? Tinggal kita substitusikan. A sama dengan 1/4 ke sini nih. Nah, YP sama dengan min 4A. Berarti min 4 kali 1/4 sama dengan min 1. Maka jawabannya adalah min 1. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Untuk soal nomor 9, jadi di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar jika jari-jari lingkaran kecilnya itu adalah 3 cm, maka luas daerah yang diarsir. Nah, di sini diketahui bahwa lingkaran kecilnya itu jari-jarinya 3. Jadi 3 nih. Berarti jari-jari lingkaran besar berapa? Jari-jari lingkaran besar ya udah 2 kalinya jari-jari lingkaran kecil, yaitu 6. Nah, karena luas daerah yang diarsir, maka kita bisa cari bahwa luas daerah diarsir, nah itu sama dengan luas lingkaran besar ya, dikurangi luas lingkaran kecil. Nah, sekarang luas lingkaran kecilnya ada berapa? Ada 2 buah, berarti di sini dikali 2. Nah, sekarang ingat rumus luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. Nah, ini juga
Nah, sekarang pi-nya tetap R lingkaran yang besar berapa? 6. Berarti 6 kali 6 itu adalah 36. Kemudian untuk yang lingkaran kecil itu 2 pi kali R-nya itu 3. 3 kali 3 itu adalah 9. Berarti 36 pi dikurangi 9 kali 2 itu 18 pi. Sehingga kita peroleh luas daerah yang diarsirnya itu adalah 18 pi. Maka jawabannya adalah yang E. Oke. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Untuk soal nomor 10, jadi jika segi 4 ABCD itu merupakan layang-layang, maka luas layang-layang tersebut dalam satuan luas adalah. Sekarang kita perhatikan bahwa layang-layang ABCD itu sebetulnya terdiri dari 2 buah segitiga. Segitiga apa? Nah, ini kalau saya tarik garis dari A ke C, jadi ada 2 buah segitiga nih, yaitu segitiga ABC sama segitiga ADC. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC, kan enggak, ini udah siku-siku, berarti tinggal setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang untuk menentukan luas segitiga ADC, berarti kita perlu tarik garis yang tegak lurus dari AC dari titik D. Nah, karena ini akar 5 akar 5, artinya ini segitiga sama kaki, maka ini panjangnya sama. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa panjang AC-nya? Nah, panjang AC-nya sekarang perhatikan teorema Pitagoras. Ini 1, ini 1. Berarti gimana? Panjang sisi miringnya itu adalah akar 2. Kalau dari A ke C itu akar 2, berarti dari titik ini sampai C, misalkan ini titiknya E, maka ini panjangnya adalah setengah akar 2. Nah, ini juga setengah akar 2. Nah, sekarang kita perlu mengetahui panjang DE. Kita misalkan dia T. Nah, ini T. Maka untuk mencari T, kita menggunakan Pitagoras. Kita perhatikan aja segitiga ini nih. ADE. Bahwa T itu dia sama dengan, berarti sisi miring. Sisi miringnya kan akar 5. Ini dikuadratkan menjadi 5 dikurangi ini berapa? Dikuadratkan setengah akar 2 dikuadratkan jadi 1/4 kali 2, yaitu setengah. Jadi kita peroleh tingginya yaitu 5 dikurangi setengah, 9/2. Atau kita sederhanakan menjadi 3 akar setengah. Atau bisa kita rubah, kita kalikan dengan akar sekawan menjadi 3/2 akar 2. Setelah tingginya kita peroleh, berarti kita tinggal menentukan luasnya. Nah, sekarang luas segitiga ABC terlebih dahulu. Untuk luas segitiga ABC, berarti kan tinggal setengah alas kali tinggi. Alasnya 1, tingginya 1, berarti luasnya yaitu setengah. Kemudian untuk luas segitiga ADC, berarti setengah alas kali tinggi, berarti setengah alasnya itu AC. Tadi panjang AC itu berapa? Panjang AC itu adalah akar 2. Berarti di sini kali akar 2. Tingginya itu adalah ini 3/2 akar 2. Maka kita peroleh itu sama dengan 3/2. Berarti luas layang-layang ABCD-nya tinggal kita jumlahkan aja kedua segitiganya. Berarti setengah kali 3/2. Itu sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Maka jawabannya itu adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 11, diketahui bahwa suatu fungsi f memenuhi persamaan berikut. Nih. Untuk x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ditanyakan nilai dari 2020 dikurangi dengan 8 dikalikan dengan F2 itu berapa? Berarti kita harus cari dulu F2-nya. Nah, sekarang perhatikan fungsinya. Berarti biar ini menjadi 2, berarti x-nya itu harus berapa? X-nya itu harus sama dengan min 2. Jadi kita ambil yang pertama, itu x sama dengan min 2. Maka x
yang di fungsi ini kita ganti dengan minus 2 semuanya, sehingga bentuknya menjadi F min setengah ditambah, karena min berarti di sini min setengah, kemudian F2 itu sama dengan min 2. Kemudian selain kita mengambil X sama dengan min 2, berarti kita bisa ambil berapa lagi? Bisa kita ambil X sama dengan setengah. Berarti X-nya kita ganti setengah semua. F 1 dibagi setengah itu adalah 2. Kemudian ini ditambah 2 dikalikan dengan F min setengah sama dengan setengah. Nah sekarang karena kita mencari dari nilai F2, berarti F min setengahnya itu harus kita hilangkan. Artinya yang atas itu harus kita kalikan 2, yang bawah itu kita kalikan 1. Nah yang atas kita kalikan 2 menjadi 2 kali F min setengah, ya. Kemudian kurangi dengan F2 sama dengan min 4. Kemudian yang bawah tetap, berarti kita F min setengahnya kita pindah ke depan, 2 F min setengah ditambah dengan F2 ini sama dengan setengah. Dan kita eliminasi, ini habis, ini minus 2 kali F2 sama dengan min 4 dikurangi setengah berapa? Yaitu min 9/2. Maka F2 nya kita peroleh itu sama dengan 9/4. Nah setelah kita peroleh 9/4, kemudian kita substitusikan aja ke yang ditanyakan, yaitu 2020 dikurangi 8 kali F2. Maka 2020 dikurangi 8 kali 9/4. Nah ini kita bisa sederhanakan menjadi 2, artinya menjadi 2020 dikurangi 18, yaitu 2002. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jika P plus 1 per P-nya itu sama dengan 3, maka nilai dari P pangkat 3 ditambah 1 per P pangkat 3 itu berapa? Nah, diketahui bahwa P ditambah 1 per P itu sama dengan 3. Nah, kita akan membentuk ke sini. Artinya ya udah, kita tinggal pangkatkan 3 aja ini. Sini. Jadi P plus 1 per P kita pangkatkan 3. Nah, ini sama dengan berarti 3-nya juga kita pangkatkan dengan 3. Nah, sekarang ini bagaimana nih dipangkatkan 3? Kan kalau kita mengalihkan dengan aturan pound itu kelamaan ya. Jadi kita ingat segitiga Pascal, yaitu 1 1 1 1 2 1, kemudian 1 3 3 1. Nah karena dia pangkat 3 berarti pakainya yang ini nih. Oke, berarti bisa kita tuliskan dia menjadi P pangkat 3 ditambah P pangkat 2, kemudian dikali 1 per P pangkat 1, kemudian ini kan ada 3-nya, berarti di sini kalikan dengan 3, kemudian ditambah dengan P pangkat 1 dikali dengan 1 per P, kemudian dikalikan dengan 3 nih, karena dikali 3, kemudian ditambah dengan 1 per P pangkat 3. Nah jadi untuk P pangkat 3-nya ini, kalau di sini dia semakin menurun, kalau 1 per P-nya di sini dia semakin naik. Oke. Kemudian kita sederhanakan, ini sama dengan berapa? Jangan lupa 3 pangkat 3 itu adalah 27. Kemudian ini sama dengan P pangkat 3 ditambah 3P ditambah, oh ini P pangkat 2 ya, 3 kali 1 per P ditambah 1 per P pangkat 3 sama dengan 27. Nah kita lihat yang tengah itu bisa kita sederhanakan, ini menjadi 3 kali P plus 1 per P, kemudian ditambah 1 per P pangkat 3 sama dengan 27. Nah P tambah 1 per P itu apa? 3, berarti kita bisa rubah P pangkat 3 tambah 3 kali 3
tambah 1 per P pangkat 3 itu sama dengan 27. Sehingga P pangkat 3 ditambah 1 per P pangkat 3 itu sama dengan 27 dikurangi dengan 9. Maka jawabannya itu adalah 18. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk soal nomor 13, misalkan ada bilangan yaitu A dan B, dan A dan B-nya itu tak 0, yang memenuhi A min B itu sama dengan A dibagi B sama dengan A dikali B. Oke, yang ditanyakan, maka nilai dari A plus B-nya itu berapa? Caranya bagaimana? Caranya yaitu, sekarang perhatikan bahwa diketahui A per B itu dia sama dengan A kali B. Kemudian kan bisa kita cari nilai B-nya, bahwa A itu sama dengan AB kuadrat. Jadi kalau kita bagi dengan A, artinya B kuadrat itu dia sama dengan 1, atau B-nya itu sama dengan plus minus 1. Jadi jika untuk B sama dengan 1, coba kita substitusikan ke persamaan ini. Misal kita ambil nih, A min B itu dia sama dengan AB. Jadi kita masukkan B-nya 1, A min 1 sama dengan A kali 1, A. Berarti A min A itu dia sama dengan 1. A min A berapa? 0. Sama dengan 1. Berarti yang ini tidak memenuhi. Nah, karena B sama dengan 1 tidak memenuhi, kita coba untuk B sama dengan negatif 1. Berarti yang ini menjadi A plus 1 sama dengan min A, atau 2A sama dengan min 1. Berarti A-nya itu sama dengan min setengah. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu A plus B. Oke, berarti A-nya kita peroleh min setengah, B-nya itu kita peroleh min 1. Jadi tinggal kita jumlahkan. Min setengah tambah dengan min 1 berapa nih? Min 3/2. Maka jawabannya itu dulu adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Untuk soal nomor 14, diketahui ada akar dari 14x kuadrat min 20x plus 48 ditambah dengan akar 14x kuadrat min 20x min 15 itu sama dengan 9. Yang ditanyakan nilai ini. Nah, sekarang perhatikan. Nilai akar di sini itu dia sama dengan nilai di sini. Kemudian untuk yang ini juga nih. Nah, berarti kita misalkan aja nilai yang ini tuh kita misalkan dia dengan A. Berarti kita peroleh bahwa apa? A plus B itu dia sama dengan 9. Kemudian yang kedua, A min B. Nah, kita misalkan ini hasilnya itu adalah Y. Maka gimana? Maka tinggal kita kalikan aja. Jadi bentuknya menjadi A kuadrat ya. Terus min B kuadrat sama dengan 9Y. Oke. Nah, berarti A kuadrat itu berapa tadi? A kuadrat itu akar ini. Berarti A kuadrat itu akarnya hilang. Menjadi 14x kuadrat min 20x plus 48. Kemudian dikurangi dengan B. B-nya itu adalah 14x kuadrat min 20x min 15. Nah, ini sama dengan 9Y ya. Berarti ini habis min 20 plus 20 habis, berarti 48 tambah 15. Berapa nih? Yaitu 63. Berarti 63 itu sama dengan 9Y. Berarti Y-nya itu sama dengan 63 dibagi 9 sama dengan 7. Maka jawabannya itu adalah yang A. Terlanjut ke soal nomor 15. Jika P itu adalah matriks berukuran 2x2, berlaku ini. Yang ditanyakan itu adalah determinan dari matriks P. Oke, sekarang berarti misal ini A, yang ini matriks B. Jadi matriks P kali A itu dia sama dengan B. Nah, sekarang ditanyakan itu determinan dari P. Maka untuk mencari determinan dari matriks P, itu cukup kita membagi determinan matriks B dengan determinan matriks A. Karena dari sini nih. Ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa
matriks B ini. Determinannya berapa? Determinannya yaitu A tambah C dikali min D sama dengan min AD min CD kemudian dikurangi dengan B tambah D dikali min C. Jadi min BC min CD. Nah, ini adalah matriks yang B. Kemudian untuk determinan dari matriks A, ya udah berarti AD dikurangi dengan BC. Nah, yang atas sudah sederhanakan nih, CD-nya habis. Sisanya negatif AD ditambah BC. Yang bawah itu AD min BC. Maka berapa ini? Kalau dibagikan yaitu min 1. Maka determinan dari matriks P itu adalah min 1. Oke teman-teman, semoga video pembahasan TPS kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Tentunya untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih dan tetap semangat belajarnya dalam menghadapi UTBK.